Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga tetap semangat belajar ya, meskipun harus online. Kali ini, Kak Tazkiatul Fitria akan menemani kalian belajar dengan materi teks prosedur. Tapi, sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran yang berikutnya. Kalian juga boleh menuliskan di kolom komentar tentang materi apa yang ingin dibahas pada konten selanjutnya. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Ya, teks prosedur adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang proses atau langkah-langkah membuat sesuatu, melakukan sesuatu, menggunakan sesuatu, atau memainkan sesuatu. Contoh teks prosedur membuat sesuatu adalah membuat hand sanitizer. Kedua, contoh teks prosedur melakukan sesuatu yaitu mencuci tangan dengan bersih. Ketiga, menggunakan sesuatu, contohnya adalah menggunakan masker dengan benar. Dan yang terakhir, contoh teks prosedur memainkan sesuatu, yaitu memainkan angklung. Ada beberapa jenis teks prosedur. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Mengapa dinamakan teks prosedur sederhana? Karena memang penyajiannya sangat simpel dan sederhana. Hanya terdiri dari 2 sampai 3 langkah saja. Nah, jenis teks ini sangatlah singkat dan hanya menyajikan bagian yang dianggap bagian yang benar-benar penting saja. Contohnya adalah cara menyalakan kompor. Yang kedua, ada jenis teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk setiap tahapannya. Bahkan, terkadang terdapat sub langkah dalam suatu langkahnya. Nah, langkah-langkah dalam proses penggunaan ini ditulis dengan sistematika yang urut. Disajikan juga dengan sangat detail sehingga langkah-langkah tersebut dapat kita ikuti dengan sama persis dan lebih mudah untuk dipahami. Contoh dari teks prosedur kompleks ini adalah membuat EKTP. Membuat EKTP ini memang ada beberapa tahapan atau langkah-langkah yang harus dijalani. Yang ketiga, ada teks prosedur protokol. Apa maksudnya? Ya, jenis teks prosedur protokol ini bersifat lebih fleksibel. Mengapa fleksibel? Karena urutan langkahnya dapat diubah atau dibolak-balikkan. Walaupun dibolak-balik, tapi langkah tersebut masih tetap dapat memperoleh hasil yang baik dan sama. Contohnya adalah memasang tenda. Ada beberapa ciri teks prosedur. Yang pertama, langkah-langkah ditulis sesuai dengan tujuannya. Jelas, karena kalau tidak ditulis sesuai dengan tujuannya, maka hasilnya pun tidak akan sama dengan apa yang diinginkan. Kedua, disusun secara sistematis
dan informatif. Nah, maksudnya apa? Langkah-langkah itu harus urut. Karena kalau tidak urut, maka hasilnya pun juga tidak akan berhasil. Yang ketiga, langkah-langkah dijelaskan secara detail. Nah, harus rinci. Ukurannya berapa? Atau takarannya berapa? Harus jelas. Dan yang keempat, informasi disampaikan secara objektif. Apa adanya, sesuai dengan kenyataan. Tidak boleh direkayasa. Dan memang sudah dibuktikan, terutama oleh penulisnya. Yang kelima, ada bersifat universal. Ini artinya teks prosedur itu bisa untuk umum, membantu siapa saja yang menginginkan melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu, memainkan sesuatu, ataupun membuat sesuatu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Seperti teks-teks yang lainnya, teks prosedur juga memiliki struktur. Nah, apa saja struktur dalam teks prosedur? Yang pertama, ada tujuan. Pada bagian ini, menyebutkan apa yang akan dibuat atau dilakukan. Boleh juga menyebutkan tujuan penulisan. Ingat, dalam penulisannya, pilihlah kata yang menarik perhatian. Seperti, cara membuatnya sangat mudah dan bisa dilakukan di rumah. Nah, seperti itu membuat orang tertarik kan? Tapi hindari penggunaan ungkapan yang negatif. Seperti, proses pembuatannya memakan waktu yang sangat lama. Nah, orang pasti tidak akan tertarik untuk mencobanya. Struktur yang kedua, ada alat dan bahan. Pada bagian ini dapat disebutkan dalam bentuk daftar atau rincian yang berbentuk paragraf. Namun, pada struktur alat dan bahan ini tidak wajib. Artinya, bergantung prosedur apa yang kalian pakai. Jika itu merupakan teks prosedur cara melakukan sesuatu, maka bahan-bahan di situ tidak diperlukan. Yang ketiga, ada langkah-langkah. Pada bagian ini, langkah atau tahapan harus ditulis dengan urut dan benar, karena merupakan inti tujuan dari teks prosedur yang berisi tahap-tahap kegiatan, termasuk hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukannya. Struktur yang terakhir yaitu penutup. Penutup bisa juga berisi kesimpulan, atau dapat juga ditutup dengan merujuk kembali ke hal-hal pokok yang disebutkan dalam pendahuluan, atau mengulang kembali dengan kata yang lain. Bisa juga disebut dengan sinonim. Nah, teks prosedur ini bisa juga ditutup dengan ucapan selamat atau memotivasi orang untuk melakukan teks prosedur yang kita buat. Contohnya, ternyata tidak serumit yang kita bayangkan untuk tetap berolahraga ringan selama kita bekerja. Atau
Bisa juga menambahkan komentar lain, seperti "Selamat mencoba". Begitu. Ya, kira-kira adik-adik sudah paham kan gambaran umum tentang teks prosedur? Jika adik-adik sudah paham, jangan lewatkan ya untuk video-video selanjutnya pembelajaran tentang bahasa Indonesia termasuk struktur teks prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.